Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam bab 1 yang bertema Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Dalam pelajaran kali ini tentu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan ada beberapa target yang kita mau capai dalam pembelajaran kali ini, yaitu target pertama, apa itu Al-Quran dan apa itu Sunnah. Selanjutnya mari kita bertafakur mengenai perilaku semangat untuk mendalami Al-Quran dan Al-Hadis. Rasulullah SAW adalah Rasul terakhir. Islam sebagai agama yang dibawanya merupakan ajaran petunjuk paling lurus dan benar. Semua ajaran tersebut terdapat pada Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran sebagai petunjuk, penjelas, dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Al-Quran juga dan hadis memiliki peranan yang sangat penting untuk menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan. Kemudian isi kandungan Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Quran Surah An-Nahl ayat 64. Berikut ini adalah Quran Surah An-Nisa ayat 59 beserta artinya. Kemudian berikutnya adalah Quran Surah An-Nahl ayat 64 beserta artinya. Isi kandungan Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Quran Surah An-Nahl ayat 64. Sebelum masuk ke isi kandungan tersebut, setiap surah alangkah baiknya kita mengenal Al-Quran lebih jauh. Al-Quran berasal dari kata qara'a, berarti membaca. Al-Quran secara bahasa berarti bacaan. Al-Quran didefinisikan atau diartikan sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala yang menjadi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, dan membacanya bernilai ibadah. Isi kandungan Quran Surah An-Nisa ayat 59, perintah untuk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW, dan pemimpin-pemimpin kita. Ketaatan tersebut bersifat mutlak dan tidak bisa ditawar lagi. Kemudian mengamalkan Al-Quran, mentaati pemimpin atau ulil amri minkum selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian isi kandungan surah An-Nahl ayat 64, Nabi Muhammad SAW diperintahkan olehnya untuk menjelaskan apa yang diperselisihkan dalam perkara agama. Kemudian yang selanjutnya Al-Quran menjadi tuntunan menuju jalan yang benar, juga menjadi rahmat kebaikan bagi semua orang. Hadis adalah sumber hukum atau kedua setelah Al-Quran. Terdapat ragam kata yang hampir sama dengan hadis, yaitu sunnah, khabar, dan asar. Namun ada perbedaan makna di setiap kata tersebut. Sunnah adalah semua yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya. Sedangkan hadis adalah perkataan, perbuatan, dan takrib yang bersumber dari Muhammad SAW. Ada pula ulama yang menyamakan sunnah dan dengan hadis. Kabar adalah suatu yang berasal atau disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan selainnya. Kemudian yang keempat, asar adalah sesuatu yang disandarkan pada sahabat dan tabi'in. Selanjutnya, fungsi hadis. Secara garis besar terdapat 4 fungsi hadis. Fungsi hadis terdapat dalam Al-Quran, yaitu bayan al-takrir, bayan al-tafsir, bayan al-tasrif,
dan bayan al-nasr. Bayan al-tasrik, bayan al-takrir adalah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Sedangkan bayan al-tafsir adalah penjelasan terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut. Kemudian bayan al-tasri adalah memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. Dan terakhir bayan al-nasak adalah membatalkan ketentuan terdahulu sebab ketentuan yang baru dianggap lebih maslahat. Selanjutnya, perilaku semangat untuk meneladani Al-Quran dan hadis. Berikut ini beberapa perilaku semangat untuk mendalami Al-Quran dan hadis, yaitu 1. Setiap orang beriman harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, sebagai orang beriman kita juga harus mentaati pemimpin, baik pemimpin dalam pemerintahan maupun para ulama. Yang ketiga, apabila terjadi perdebatan dalam masalah agama, agar kembali kepada Al-Quran dan hadis. Yang keempat, membaca Al-Quran dengan baik, memahami, terjemah, dan membaca buku tafsir. Yang kelima, membaca buku-buku yang berkenaan dengan hadis. Dan yang terakhir, berkonsultasi dengan guru terdekat atau kandungan Al-Quran dan hadis. Jadi saya pikir sudah rampung semua apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Baik, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.